Inilah hebatnya seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat yang lebih akrabnya kita sapa dengan nama Bapak Aing itu. Ketika menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, beliau selalu menyajikan solusi. Tidak heran bila pada akhirnya masyarakat Jawa Barat semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya sangat yakin dan percaya kalau semua pemimpin yang ada di bangsa ini punya jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi, maka kata sejahtera itu pasti akan terwujud. Kali ini ada cuplikan video yang cukup menarik dan cukup menyentuh hati kita. Ketika seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini mau menyelesaikan persoalan dengan PKL atau pedagang kaki lima. Ceritanya Kang Deddy Mulyadi mau merombak pola pikir yang ada di dalam pedagang kaki lima ini. Entah itu dari tempat bangunannya, entah itu dari penataannya. Itulah yang mau dirubah oleh seorang gubernur. Tetapi uniknya bahwa seorang gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, ketika dia menyelesaikan persoalan itu, dia langsung memberikan solusi. Coba bayangkan, masyarakat siapa yang tidak suka? Masyarakat siapa yang tidak jatuh cinta dengan kepemimpinan seperti ini? Dengan mekanisme seperti ini? Saya sangat yakin dan percaya karakter dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi ini pasti begitu didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Sering kali saya katakan bahwa hanya manusia-manusia pengecut, hanya manusia-manusia pecundang, hanya manusia-manusia yang tidak waras, yang tidak terima dengan gebrakan-gebrakan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua. Masyarakat Jawa Barat, kalian sangat luar biasa. Kehebatan dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat ini ketika mereka mampu untuk memilih seorang pemimpin yang tepat demi Jawa Barat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan cuplikan video di mana Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini berkolaborasi dengan Wali Kota Bandung untuk menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima di Kabupaten Bandung ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ibu, ya, Pak. Ibu orang mana? Babakan jeruk. Sehari berapa dapat? Tunggal di tengah paling 400. Untungnya dapat berapa? Untungnya 100. Oh, untungnya 100. Ya digolangkeun deui atuh Pak sehari sadayana. Kan abi bade ngaberesan ieu nya. Ieu digalih heula ku abi sadayana nya. Ku abi bade ditata heula dibersihan. Ibu diliburkeun sabulan kersa. Tapi ku abi pasien 4 juta. Sasasi liburna? Mohon sasasi abi pasien 4 juta ku abi ayeuna. Dia 700 dipeser. Abi pasien ka ibu 4 juta 700. Supaya rapi, itu ngagulanteng di nu tangkal tuh. Oh, nya, terugi kan? Eta heula. Nah, ayeuna mah jang barudak nu digawe. Dibungkusan, Bu, bungkusan. Encan nu 700 na, Bu. Ya. Ya nu 700 iya. Terima ya. Ya, Bu. 500 dan pasti menang duit, Ibu. Salaki aya. Caroge aya. Kan corona tadi damel perusahaanna bangkrut janten satpam. Ayeuna jadi naon? Di bumi. Diberi solusi daek teh. Salakina jadi tim penyapu abdi. Daek teh? Nya tuh Pak. Dikasih aja solusi teh, solusi. Jadi nang tukang sapu potong jauh-jauh kabeh nu kaki lima di dia jadikan tukang sapu. Dagang menang sebulan 3 juta, Pak. Digaji tukang sapu sekitar 4 juta kan? 4 juta nggak bersih kaki lima di dia. Cari tukang sapu. Bener teh, Iro? Ya. Ayo bungkusan kayak Jona.
heula. Sok. Mundur heula pocina. Sok. Salaki aya. gawe naon? Tadi nama gambar nato Pak. Nato. Ayeuna sepi. Dan lagi sang abi. Nah, ayeuna nu gitu mah. Gering naon? Selaput paru-paru teh. Aduh, infeksi berarti kena paru-paru. Enggak sih paru-paru nama. Geus dirawat encan. Atau stahir mina ayeuna istirahat di bumi. Istirahat di bumi. Heuh sok atuh. Nya. Apa atuh maunya? Heeh, beres. Ya, salakina gering, kurang beres salakina karunya. Ya. Ya kalau teh hatur nuhun pisan alhamdulillah. Nah, ya salaki gering. Maunya. Heeh, sok. Awas bisa Heeh, sok atuh. Nya, sok. nuhun pisan. Ya. Nah, Ma, sapoe menang sabaraha, Ma? tahu misalnya jalannya ada sepi banget. Udah gini. Nanti Ma mau saya tata, saya rapihin. Ma istirahat dulu sebulan ya. Saya kasih 3 juta. Istirahat dulu, ininya mau kita rapihin. Nanti saya desain tempat jualan Ma-nya. Nih, Ma. 3 juta. Alhamdulillah. Jadi Ma libur heula. Iya. Ya. Dia daganganna sabaraha ini ya? Sangka ini ya. Heeh. Sok Ma dibukaan heula ayeuna. Iya. Ya kan sok diangkatin dulu, bangku-bangkunya diangkat dulu. Sok Om, ambil pisau Om, bukain. Tok. Nah, Ma bisa dijalan lemur heula. Nanti mau ditata oleh kita, dirapihin. Nges kopi mata, di dia we nu Gojek di dia dibeli ya, di ratusan. Kopi jeung kacang, ya. Ya. Sok Ma mundur heula ka ditu di ladangan, saepkeun. Bu, Ibu orang mana? Orang dia Pak. Urang dia paling mana? Sadinten keng sabaraha? Sadinten kayak 400. 400 batinna sabaraha? Ya duka tuh Pak. Ya, Ibu istirahat dulu di rumah, warungnya kita bongkar dulu, nanti kita rapikan. Kita siapkan warung yang baik buat Ibu jualan ya. Nih saya kasih 4 juta. Ibu tinggal dulu di rumah 1 bulan. Nah, ini 4 juta ya. Ini dagangan yang sekarang saya beli. Bagiin aja sama orang. Nah, 1 juta ini dagangannya. Ya. Ya, Bu, ente rugi kan? Bah, nya. Kayak calanana tiasa di mam. Bagikan ke barudak, sadana bersihkan bawa calanana, gina dibongkar, heula Ibu tinggal di bumi ke dirapihkeun, ke disiapkeun tempat saya. Nya. Bu nya, sok ayo. Ya. Bagikan ya, Bu. Terus dibayar ini mah dah. Dah ini Pak, Bu Lurah ya, nanti barang satpol dibongkar ya. Ini sudah bisa diambil, makanannya udah dibayar. Luar biasa. Inilah karakter dari seorang pemimpin yang pastinya akan selalu dirindukan oleh masyarakat. Yang pastinya akan selalu diinginkan oleh masyarakat. Beliau punya niat mau menata ulang tempat dagang dari pedagang kaki lima itu. Tetapi beliau punya solusi. Beliau membagikan atau memberikan uang kepada para pedagang kaki lima itu. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang sampai 4,7 juta. Pemirsa sekalian, khususnya warga Jawa Barat, Tuhan telah menitipkan seorang pemimpin yang begitu luar biasa, yang begitu arif, yang begitu bijaksana di tengah masyarakat Jawa Barat. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah Bapak Aing yang telah kalian pilih, yang telah kalian berikan kepercayaan untuk menjadi rajanya Jawa Barat, untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Pemirsa, jujur, saya secara pribadi ketika menyaksikan cuplikan video ini, hati saya teriris. Pingin menangis rasanya. Kapan saya punya pemimpin bisa seperti ini? Kapan saya bisa menemukan pemimpin yang arif dan bijaksana? Saya doakan, semoga saja Kang Deddy Mulyadi ini tidak saja hanya memimpin di wilayah Jawa Barat, tetapi di suatu hari nanti Tuhan harus bisa mengizinkan Kang Deddy untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau,
yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan golongan ini butuh figur pemimpin yang benar-benar arif dan bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Sungguh, hati beliau begitu mulia. Rakyat Jawa Barat, kalian pastinya sangat berbahagia ketika kalian punya pemimpin yang benar-benar merakyat, yang benar-benar arif, yang benar-benar bijaksana, yang benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, yang benar-benar selalu berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Karena hal serupa seringkali kita temukan di tempat-tempat lain. Bukan gubernurnya yang turun, tetapi Satpol PP-nya yang turun. Barang-barang tadi pastinya diobrak-abrik, ditendang sana-sini. Tetapi berbeda dengan kebijakan, dengan gebrakan yang ditunjukkan oleh seorang gubernur Jawa Barat ini. Beliau datang bersuara dari hati ke hati dengan pedagang kaki lima ini. Beliau bertanya, berapa penghasilanmu sebulan? Berapa penghasilanmu sehari? Lalu beliau memberikan uang. Artinya bahwa beliau tahu ketika beliau menata ulang tempat pedagang kaki lima itu, pastinya beliau juga memikirkan bahwa pedagang kaki lima ini juga adalah tulang punggung dalam keluarga mereka. Dan pemimpin seperti ini sangat jarang kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya tadi saya katakan bahwa bersyukurlah masyarakat Jawa Barat, kalian telah memilih pemimpin yang tepat. Pemimpin yang mau mewakafkan hidupnya, yang mau berkorban untuk rakyatnya. Segala keputusan dan segala kebijakan yang selalu saja berpihak kepada rakyat. Tidak heran bila pada akhirnya kami yang bukan orang Jawa Barat merasa iri. Dan kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa menaruh harapan. Semoga saja di suatu hari nanti Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi orang nomor satu di bangsa ini, sehingga beliau bisa berbuat baik untuk orang banyak, untuk masyarakat Indonesia. Berikut ini, saya akan mempersembahkan cuplikan-cuplikan video di mana Kang Deddy Mulyadi ini memang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Bukan saja hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi hari ini hampir di berbagai platform media sosial, kita selalu menemukan cuplikan-cuplikan video yang memuji tentang pola kepemimpinan, tentang mental kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua. Walaupun ada segelintir orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, tetapi anggaplah mereka itu adalah angin lalu. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Nih ya, kalian udah pada lihat belum yang video YouTube-nya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi yang sudah upload 2 atau 3 hari yang lalu, yang judulnya sempat bersih tegang dengan kades dan warga. Nah, di sini ada kata-kata yang membuat gue merinding. Apa itu? Pas Bapak Aing bilang, tenang aja Pak, saya bukan pemimpin yang zalim. Kenapa Bapak Aing ngomong kayak gitu? Karena di sana lagi ada pembongkaran bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran kali. Ada salah satu kades dan beberapa warga yang agak sedikit emosi lah kali ya, karena bangunannya mau dibongkar tanpa adanya surat peringatan 1, 2, dan 3. Yang intinya salah satu warga itu meminta untuk sisa-sisa bangunan yang masih bisa dipergunakan itu bisa digunakan kembali untuk berjualan. Akhirnya di situ adalah ngotot-ngototan antara Bapak Aing dan
si pemilik bangunan berserta kadesnya. Nah akhirnya Bapak Aing ngasihin solusi, daripada harus ngambilin lagi atau mempergunakan lagi material-material warung yang masih dipergunakan, yang ada malah menghambat pembongkaran. Akhirnya Bapak Aing memberikan solusinya, yaitu ya udah saya bayar semua modal awal dulu pembangunan warung, tapi dengan catatan warganya juga harus jujur, jangan dilebih-lebihkan. Nah kurang gimana coba Bapak Aing? Udah memberikan solusi dalam penanganan banjir, memberikan solusi juga kepada warga-warga yang bangunannya dibongkar. Masih ada yang mau bilang kalau Bapak Aing itu cuma konten pencitraan, konten doang, kerja kagak, kerja woi kerja. Lah itu Bapak Aing kerja. Dengan adanya konten seperti ini, apa-apa sama Bapak Aing dibikin konten itu buat dokumentasi. Jadi kalau misalkan Bapak Aing lupa ataupun lari dari janjinya, warga bisa menagih dengan memberikan bukti nih, bukti dokumentasinya. Begitu. Jadi jangan berpikiran sempit, yang apa-apa gubernur konten kagak kerja. Itu dia kerja. Kenapa dia dibikin konten kayak gitu? Biar ada dokumentasi untuk rakyatnya, untuk warganya. Paham? Dan mana lagi nih yang selalu bilang, mana nih Bekasi, kagak ke Bekasi, dan lain-lain. Tuh lihat, ikutin YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi Channel. Di situ banyak jawabannya, dan berpikirlah positif kawan. Oke, bye. Ini judulnya kan tema atau pencitraan. Sekarang Saya katakan. Sekarang pertanyaan saya. Assalamualaikum warga Jawa Barat khususnya ya, umumnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Warga, udah lihat belum nih yang debat-debat panas di televisi nasional? Yang ada salah satu pakar hukum yang lantang berbicara, sebagai gubernur itu harus tahu prosedurnya, harus ada persiapan matang sebelum mengambil tindakan-tindakan. Kalau menurut gue sih kayaknya omongan itu tuh cocok buat diri dia sendiri deh. Kenapa? Bapak juga sebagai narasumber harus mempersiapkan diri yang matang, biar jangan usah kemaluan kayak begini. Bapak yang ditanya aturannya. Gila disebutin tuh, aturannya ada. Nomor-nomornya, pasal-pasalnya ada. Cuma cengenges. Ujung-ujungnya apa? Membela diri dengan teriak-teriak. Bukan begitu. Hah? Gaya lama lu itu. Kagak berlaku buat sekarang. Kalau dulu di kasus-kasus sebelumnya oke lah kali ya. Banyak yang dukung dan masuk akal. Kalau untuk saat ini enggak masuk Pak, enggak. Kenapa? Sepi job, kangen di undang-undang televisi nasional gitu. Buat buat debat-debat panas kayak gitu, buat jadi narasumber. Udah lama ya. Sekalinya masuk, belum siap materi, belum siap kajian, malah jadi malu sendiri kan. Udah bener lu Pak, diam aja di rumah mewah lu itu. Udah bener, diam aja di rumah, terus kembangin tuh channel YouTube Bapak, biar rame juga, biar makin gede juga, biar bisa berbagi juga sama orang lain, sama rakyat gitu. Kan kata gue apa? Yang baik-baik ya diambil, yang buruk-buruknya ya buang. Tapi kalau memang nggak ada yang buruknya, nggak usah dicari-cari yang buruk-buruknya. Cuma buat demi kepentingan pribadi. Yang sebenarnya yang pencitraan mah bukan Bapak Aing, Bapak. Itu datang-datang jadi narasumber kayak gitu, belum dengan persiapan yang baik. Tujuannya apa ya? Buat kepentingan pribadi Bapak. Menaikkan traffic nama Bapak. Ya kan? Udah lain kali kalau mau jadi apa-apa tuh, mau jadi narasumber ataupun menjadi apa, nggak usah jadi tong kosong nyaring bunyinya. Kaji dulu yang mateng, materi yang mau lu bawain, penilaian yang mau lu berikan, biar nggak usah malu-malu kayak gini. Jujur Pak, saya aja yang ngeliat jadi malu. Waalaikumsalam warga. Kocak. Kenapa Kang bisa nangis? Saya terharu ya. Iya. Ternyata beliau orang yang sangat baik, objektif. Beliau salah ya salah, benar-benar, dan luar biasa apresiasi beliau untuk kami di jajaran Dinas Perhubungan, dan karena ketegasan pimpinan kami yang juga memberikan arahan-arahan positif, akhirnya beliau
merespon dengan sangat baik. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, khususnya bagi keluarga besar Dinas Perhubungan, bisa bertemu langsung nanti dengan beliau, bisa bersilaturahmi dan beliau memberikan apresiasi kepada kami. Ini luar biasa. Belum pernah ada. Mudah-mudahan Pak Dedi sehat, panjang umur. Pesan-pesan untuk Pak Gubernur. Pak Gubernur tetap istiqomah memimpin kami di Jawa Barat, tetap di jalan yang telah ditempuh selama ini, dan memang tidak sekarang ya Pak ya, saya kenal beliau dulu waktu di Purwakarta, ternyata memang beliau memang seperti ini. Jadi ketika orang ada yang mengatakan beliau baru kali ini jadi gubernur dan turun langsung, itu salah besar. Semenjak di Purwakarta memang beliau sudah seperti ini setahu saya Pak. Terima kasih Pak Gubernur, sekali lagi sehat-sehat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang selama ini saya sajikan, kalaupun ada para pemimpin, entah itu kepala desa, entah itu lurah, entah itu sebagai RT, sebagai RW, bapak dusun, atau mungkin naik lagi sebagai camat, atau mungkin sebagai wali kota, atau mungkin sebagai bupati, atau mungkin sebagai gubernur, atau mungkin sebagai para menteri, tolonglah jadikan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai motivasi buat kalian semua. Kalau pemimpin di bangsa ini punya mentalitas kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi, lagi dan lagi saya katakan bahwa bangsa Indonesia ini pasti akan maju. Indonesia ini pasti akan sejahtera. Karena sering kali di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ketika seseorang sudah terpilih menjadi pemimpin, dia mulai nunjukin kepada rakyatnya tentang sikap arogan. Mulai menunjukkan kepada masyarakatnya tentang kesombongannya. Misalnya, dulu saat kampanye, kaca mobil kiri, kanan, depan, belakang, semuanya dibuka. Tetapi setelah terpilih, entah itu sebagai kepala desa, entah itu sebagai gubernur, entah itu sebagai bupati, langsung ditutup semuanya. Bahkan mungkin dipasang dengan ribbon gelap, biar masyarakatnya tidak mengenalnya. Itu sebagian besar kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga mental-mental pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat jarang, agak susah kita temukan di bangsa ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa bersyukurlah orang-orang Jawa Barat bisa menemukan sosok pemimpin yang benar-benar merakyat. Sosok pemimpin yang benar-benar mau mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran rakyatnya. Pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang selalu saja berada di tengah-tengah rakyatnya ketika rakyatnya sedang mengalami persoalan, ketika rakyatnya sedang mengalami musibah. Belum lagi kita menemukan pemimpin yang korupsi. Belum lagi kita menemukan pemimpin yang kerjanya setiap hari hanya duduk manis di kantor, akhir bulan terima gaji. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang koruptor, pemimpin-pemimpin yang hanya duduk manis di dalam kantor, pemimpin-pemimpin yang tidak berada di tengah masyarakat ketika rakyatnya sedang dalam musibah, itu adalah contoh-contoh pemimpin pengecut. Pemimpin yang tidak tahu diri. Sudah dibayar oleh rakyat, bukannya bekerja untuk rakyat, bukannya berjuang untuk kemakmuran rakyat, malah berjuang untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Atau berjuang untuk kelompoknya. Atau berjuang untuk golongannya. Kalaupun hari ini ada mentalitas-mentalitas dari seorang pemimpin yang dia tunjukkan kepada kita sebagai rakyat, tolong ke depan jangan lagi dikasih kepercayaan. Karena manusia-manusia pecundang seperti itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Pemirsa,
pujian-pujian yang datang dari netizen yang membela Kang Deddy Mulyadi, itu semua mereka lakukan karena mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana perjuangan dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tadi seorang bapak yang bekerja di Dinas Perhubungan itu merasa terharu. Ternyata sosok Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini hatinya begitu mulia. Semoga saja hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa menginspirasi para pejabat-pejabat publik lainnya yang ada di bangsa ini. Tolonglah, kalian harus tahu diri dan tahu malu. Karena kalian itu dibayar oleh rakyat. Kalian itu menikmati pajaknya rakyat. Tunjangan kalian, tempat tinggal kalian, mobil dinas kalian, gaji kalian, itu semua dibayar dari pajak rakyat. Sekali lagi, sebagai pejabat publik, Anda harus tahu diri dan tahu malu. Jangan tunjukkan sikap arogansi Anda kepada rakyat. Jangan sampai Anda akan dibenci oleh rakyat Anda sendiri. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau komentar dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.